warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusnida Lubis, NIM 2240 4068, Prodi Manajemen Bisnis Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang PPh pasal 21. Pengertian PPh pasal 21. PPh pasal 21 adalah pajak atas penghasilan yang diterima wajib pajak orang pribadi dalam negeri berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, dan kegiatan lainnya. Adapun perbedaan PPh pasal 21 dan PPh 26. PPh pasal 21 dikarenakan atas penghasilan wajib pajak dalam negeri. Sedangkan PPh pasal 26 dikenakan atas penghasilan wajib pajak di luar negeri. Adapun wajib potong, PPh pasal 21 ini bersifat withholding tax. Artinya wajib dipotong, disetor, dan dilaporkan oleh pemberi kerja atau penyelenggara kegiatan. Siapa pemotong PPh pasal 21? Pihak yang ditunjuk sebagai pemotong PPh pasal 21 meliputi yang pertama, pemberi kerja, baik orang pribadi maupun badan atau termasuk BUT. Yang kedua, bendahara, bendaharawan pemerintah atau termasuk Kedubes Republik Indonesia di luar negeri. Yang ketiga, dana pensiun. Yang keempat, yayasan. Kelima, BUMN atau BUMD. Yang keenam, badan atau organisasi internasional yang tidak dikecualikan oleh Menteri Keuangan. Materi selanjutnya adalah objek PPh pasal 21. Objek PPh pasal 21 meliputi berbagai jenis penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Penghasilan teratur yaitu gaji, uang pensiunan bulanan, upah, honorarium, dan tunjangan. Penghasilan tidak teratur yaitu bonus, jasa produksi, THR, tantim, dan gratifikasi. Adapun imbalan lainnya yaitu uang tebusan, pensiun, THT, pesangon. Imbalan jasa atau kegiatan yaitu honor, uang saku, hadiah, komisi, beasiswa, dan imbalan lain yang diterima oleh berbagai profesi. Misalnya tenaga ahli, pemain musik, olahragawan, pengajar, salesman, peserta training, dan lain-lain. Materi keempat adalah fasilitas pengurangan penghasilan bruto. Beberapa komponen dapat mengurangi penghasilan bruto sebelum dihitung PPh 21. Biaya jabatan khusus pegawai tetap sebesar 5% dari penghasilan bruto, maksimal 6 juta per tahun atau 15.000 per bulan. Adapun iuran pensiun, THT atau JHT dapat dikurangkan tanpa batasan nilai. Materi kelima adalah penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. PTKP adalah batasan penghasilan yang tidak dikenakan pajak dan ditentukan berdasarkan status wajib pajak di awal tahun pajak. Seperti PTKP TK0, tidak kawin tanpa tanggungan. PTKP-nya 54 juta per tahun.
Apa itu SPT? Tahunan PPh 21. Emang wajib ya? Gimana ngeceknya? SPT tahunan PPh 21 adalah surat laporan pemungutan pajak atas penghasilan berupa gaji, honorarium, upah, tunjangan, dan pembayaran lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dijalankan oleh orang. SPT termasuk syarat wajib dalam pengajuan KPR subsidi. Untuk mengecek SPT tahunan wajib memiliki NPWP. Jika tidak memiliki NPWP bisa membuat di kantor pajak ataupun secara online. Untuk mengecek SPT tahunan harus mengetahui nomor EVIN. Nomor EVIN bisa diminta di kantor pajak atau secara online. Jika sudah mengetahui nomor EVIN Anda, bisa mengecek SPT tahunan secara online. Bisa juga mengecek langsung di kantor pajak. Terdapat beberapa jenis penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 atau PPh Pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168/2023. Berikut perinciannya. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik yang bersifat teratur maupun tidak teratur. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pensiunan secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya. Imbalan kepada anggota Dewan Komisaris atau anggota Dewan Pengawas yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur. Penghasilan pegawai tidak tetap. Imbalan kepada bukan pegawai sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan bebas atau jasa yang dilakukan. Imbalan kepada peserta kegiatan. Uang manfaat pensiun atau penghasilan sejenisnya yang diambil sebagian oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai. Penghasilan atau imbalan yang diterima atau diperoleh mantan pegawai. Tapi kalau ini kan bukan gembira, ini bukan kado, ya, ini musibah. Pemerintah Indonesia telah menetapkan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai menjadi 12% mulai 1 Januari 2025. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang bertujuan untuk memperkuat penerimaan negara dan mendukung konsolidasi fiskal. Sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, tarif PPN tahun depan akan naik sebesar 12%. Memiliki istri dan 2 anak, ya kan, penghasilannya 12.500.000, kemudian dia ada bayar BPJS Kesehatan 35.000, BPJS Ketenagakerjaan 65.000, sudah menikah dan memiliki 2 anak, hitunglah besarnya pajak penghasilan yang dibayarkan Pak Joko per tahun, ya kan. Nah, mari kita jawab cuy. Berarti penerimaannya hanya dari penghasilannya sebesar 12.500.000 dikali dengan 12. Maka 150 juta lah per tahun pendapatan dari Pak Joko. Kemudian pengurangannya, ya kan? Apa aja pengurangannya? Sudah pasti yang pertama biaya jabatan 5% dikali dengan 150 juta rupiah. Nah, kalau teman-teman lihat di situ, ya kan, 5% dikali 150 juta harusnya kan 7.500.000 kan. Nah, itu sudah melebihi 6 juta. Sesuai dengan undang-undang tadi, tetap kita tuliskan nilai maksimalnya yaitu 6 juta saja kita tuliskan. Nah, nilai maksimal yang kita tuliskan yaitu 6 juta. Jadi jangan tuliskan lebih dari 6 juta kalau seandainya perhitungan biaya jabatannya melebihi 6 juta. Tetap yang kita tuliskan adalah 6 juta. Oke? Kemudian untuk BPJS Kesehatannya 35.000 kali 12 420.000, ketenagakerjaannya 65.000 kali 12 780.000. Ya, lalu kita kurangkan cuy. Nah, setelah kita kurangkan dapatlah namanya pendapatan neto per tahun sebesar Rp142.800.000, ya kan? Lalu kita akan hitung yang namanya PTKP Pak Joko, ya kan? Kalau kita lihat datanya, Pak Joko sudah menikah atau kawin, anaknya 2, berarti dia akan dibebankan PTKP sebesar 67.500.000, ya kan? Nah, rinciannya begini cuy. Untuk wajib pajak pribadi atau Pak Jokonya PTKP-nya 54 juta. Ditambah dia sudah menikah, ada istrinya 4.500.000. Kemudian ditambah dengan anaknya 2, berarti 4,5 juta per anak kali 2 9 juta. Nah, kalau ada pertanyaan, Kak, kalau seandainya dia punya istri siri kayak mana? Nah, itu nggak tahu kita kalau ada istri siri, tapi istrinya istri yang sah ya.
ya kan? Kalau dia punya selingkuhan kayak mana? Nggak kita hitung cuy. Yang kita hitung istrinya yang sah, yang terdaftar dalam kartu keluarganya cuy, ya kan? Itu yang kita hitung. Nah, lalu ini kita jumlahkan lah, maka nilai PTKP-nya sebesar 67.500.000. Lalu PTKP ini akan dikurangkan dengan pendapatan neto per tahun. Jadi gampang hitungnya geng, ya kan, nggak susah. Nah, pendapatan neto per tahun dikurangkan dengan PTKP, itulah yang disebut dengan PKP, penghasilan kena pajak. Maka kalau kita hitung di sini sebesar 75.300.000 rupiah. Ya kan, PKP inilah yang akan kita bebankan dengan tarif pajak tadi. Nah, kita lihat tarifnya sampai dengan 60 juta tarifnya 5%. Berarti yang pertama sekali kita tuliskan di sini adalah nilai PKP 60 juta dikali 5%, yaitu 3 juta rupiah. Nah, kemudian kita kurangkan 75.300.000, ya kan? Kalau kita kurangkan dengan 60 juta, maka sisanya adalah 15.300.000. Nah, sisanya itu akan kita bebankan dengan tarif pajak yang kedua sebesar 15%. Nah, yaitu 2.295.000 rupiah. Nah, kalau seandainya Kak, seandainya penghasilannya itu sebesar katakan 500 juta PKP-nya. PKP-nya 500 juta misalkan ya. Rekam ya, PKP-nya 500 juta. Berarti yang pertama sekali kita akan pakai tarif yang 5%, ya kan? Berarti 60 juta dikali dengan 5% yang pertama, ya kan? Dapatlah 3 juta kan gitu. Kemudian 250 juta, ya kan? Dikali dengan 15%. Nah, itu dia. Lalu yang terakhir sisanya 190 juta dikali 25%. Nah, begitu perhitungannya cuy. Saya ulangin ya, kalau seandainya penghasilannya sebesar 500 juta, berarti yang pertama pakai tarif 5%, kalikan 60 juta. Nah, kalau kita kurangkan masih ada 440 juta lagi. Nah, kemudian pakai tarif yang kedua, ambil 250 juta, berarti 250 juta dikali 15%, ya kan? Nah, kemudian kita kurangkan 440 tadi kurang dengan 250, berarti masih ada 190 juta lagi. Maka 190 juta itu kita pakai dengan tarif 25%. Nah, begitulah seterusnya. Oke, gampang ya. Oke, kita lanjutkan kemari. Nah, ini gampang. Berarti kita jumlahkan 3 juta ditambah dengan 2.295.000. Maka PPh 21 Pak Joko adalah sebesar 5.295.000 rupiah per tahunnya. Oke, geng. Wow, mudah banget. Langsung geng di subscribe.